Kita akan membahas dan mengupas habis di balik kripto rahasianya, tentang PIPARS, asam nukleat, dan semua, terutama untuk yang ini pengetahuan sangat bagus sih kalau untuk menurut saya. Makanya nggak rugi deh pasti untuk meluangkan waktu datang ke sini. Ya, kita langsung aja karena tadi mohon maaf sebelumnya ada masalah teknis sehingga diundur sedikit. Kita nggak lama-lama, saya panggilkan Bapak Willy Taruna. Semangat pagi. Ini kita akan mengupas tuntas apa sih sebenarnya kripto dan PIPARS itu dan apa kelebihannya. Hari ini saya akan buktikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa kripto adalah produk nomor 1 di dunia. Oke, dan ini bukan hanya sembarang kecap nomor 1 ya, sebagaimana orang marketing ngomong, tapi di sini kita akan lihat dan kita buktikan bahwa ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi juga merupakan suatu bukti-bukti yang ditunjang oleh ilmiah. Nah, untuk sebelum melanjutkan, saya mohon supaya handphone bisa di silent supaya kita semua bisa konsentrasi untuk mendapatkan hasil dari seminar ini. Nah, kripto dan PIPARS ya. Oke, apa itu kripto ya? Jadi ini sebenarnya slide-nya masih belum sempurna, belum dibikin animasi dan segala macam karena waktu juga nggak cukup. Nah, kripto itu sebenarnya apa sih? Kripto itu sebenarnya adalah rajanya alga. Alga itu mungkin kalau untuk kita ketahui bahasa sehari-hari mungkin kita lebih senang bilangnya dengan lumut ya. Kalau kita punya air tergenang, kemudian nggak berapa lama timbul hijau-hijau airnya, kemudian lama-lama timbul endapan ada lumut. Nah, itu sebenarnya adalah alga. Nah, alga ini ada jenisnya, ada ribuan jenis. Dari semua jenis alga ini, sebagian besar adalah beracun. Ya, sebagian besar beracun sehingga nggak boleh sembarang dikonsumsi oleh manusia. Nah, di dunia ini ada 3 jenis alga yang boleh dikonsumsi. Salah satunya adalah Cryptomonadales. Nah, Cryptomonadales ini, ya kita sering sebut dengan kripto ini, kita namakan sebagai rajanya alga. Kenapa dia rajanya alga? Karena dia yang paling hebat efek untuk kesehatan bagi kita. Dan juga merupakan penemuan yang paling terakhir. Ya, penemuan yang paling baru dan paling terakhir. Dan alga yang lain yang dikonsumsi umumnya itu bisa diproduksi oleh siapa saja. Jadi pabriknya bisa ada di Hawaii, ada yang ada di Taiwan, ada yang ada di Jepang, ada yang ada di Indonesia juga ada pabrik-pabrik daripada alga. Tetapi kripto itu hanya satu-satunya di dunia oleh Profesor Wang Sunte ini, ya. Profesor Wang ini dulunya adalah seorang peneliti alga juga. Jadi beliau mulai daripada alga-alga jenis lain yang boleh dikonsumsi tersebut. Selama mereka waktu masih muda, Profesor Wang ini ambil jurusan pertanian, ya. Kemudian melanjutkan S2-nya di Hawaii dengan ambil bioteknologi. Nah, pada waktu dia mengambil bioteknologi, dia timbul suatu keinginan tahunya terhadap alga, sehingga dia menulis satu tesis untuk kelulusannya di S2 itu. Dia mengambil bidangnya adalah makanan untuk antariksawan. Pada saat itu dunia sedang ada perang dingin antara barat dan timur ya. Nah, kita ketahui mereka berlomba-lomba untuk menguasai dunia antariksa juga. Nah, oleh sebab itu penelitian tentang antariksawan ini sedang sangat digalakkan. Oleh sebab itu, begitu beliau lulus, langsung direkrut oleh NASA, ya, Badan Antariksa Amerika, dan dipekerjakan di NASA selama 2 tahun. Tetapi karena NASA ini merupakan rahasia negara ya, terlalu ketat, dia nggak boleh pulang kampung dan segala macam, dicegah komunikasinya dengan pihak luar dan diikuti terus kemana-mana. Lama-lama dia nggak merasa nggak nyaman, lalu dia berhenti dari sana dan pulang ke kampung halamannya, dan dia tertarik terus untuk meneliti alga. Sambil menjual alga-alga yang lain, beliau merasa bahwa alga-alga yang 2 jenis yang lama itu mempunyai banyak kekurangan.
Sehingga beliau terus menyelidiki bagaimana caranya menemukan alga yang bisa lebih hebat daripada dua alga sebelumnya. Sampai tahun 87, penelitiannya hampir 40 tahun, maka beliau berhasil menemukan satu jenis alga yang baru yang beliau namakan dengan kripto. Atau sering kita, kalau bahasanya sering dia sebut dengan W87. W itu artinya uang, namanya beliau. 87 itu tahun 87 beliau menemukan, ya. Nah, kemudian waktu beliau menemukan itu banyak sekali para ahli yang ikut meneliti produk ini. Tetapi karena waktu itu namanya belum ada, mereka mengaitkan bahwa ini adalah salah satu jenis dari, ya. Jadi Corella itu ada banyak namanya, ya. Jadi ini adalah salah satu dari nama chlorella, ya. Ada banyak jenis Corella. Salah satu jenisnya namanya sorokiniana. Corella sorokiniana ini, ya, adalah salah satu, maksudnya adalah jenis turunan dari Corella sorokiniana. Karena waktu itu para ahli tidak tahu namanya apa, dia hanya menamakan Corella sorokiniana W87. Jadi salah satu turunan dari Corella sorokiniana. Maka itu banyak peneliti menulis buku. Kalau Anda juga lihat di buku ini, ya, Crypto Monodalas dan Pepas, ini tulisnya adalah Corella sorokiniana. Tetapi sebenarnya itu bukanlah Corella sorokiniana. Dia tulisnya seperti ini. Ya, ini sangat penting untuk kita membedakan, gitu ya. Crypto Monodalas adalah spesies yang unik dari Corella sorokiniana. Jadi bukan Corella sorokiniana, dulu gak ada namanya. Nah, oleh spesies ini sudah ada, tapi dia menemukan satu spesies baru turunan dari Corella sorokiniana. Jadi sama sekali berbeda dengan Corella sorokiniana. Ya, oleh sebab itu nanti Anda jangan terkecoh dengan teman-teman di luar yang mengatakan kami punya kripto juga karena Corella sorokiniana. Orang memang ada kok. Ini mah diproduksi siapa aja bisa. Tapi kripto jenisnya berbeda dan hanya Profesor Wang yang ada. Ya, dan jenis ini dari tahun 87 sampai sekarang belum bisa diproduksi oleh seorang saintis manapun. Kenapa? Karena rahasia pengembangan daripada jenis daripada kripto ini sangat unik. Ya, ada satu kali saya pernah tanyakan kepada Profesor Wang waktu saya berkunjung ke pabriknya. Saya bilang, Profesor Wang, kalau memang produk Anda ini unik, hanya Anda yang tahu, tapi kan kolam Anda ini kan terbuka. Kalau malam kan nggak ada yang jaga, tinggal gampang toh. Kita loncatin aja pagarnya, ya, pagarnya juga bukan pagar berduri. Pagar biasa, loncatin, ambil satu gayung, bawa pulang, kita tanamin sendiri, bisa nggak tumbuh? Dia bilang sama saya, bawa aja pulang ke Jakarta. Bawa berapa gayung saya kasih. Kenapa? Karena kamu kasihkan ke siapapun, tidak bisa kembangkan. Kenapa? Kalau kamu mau coba kembangkan, dia akan istilahnya mandul, tidak bisa berbuah, tidak bisa menduplikasi. Jadi hanya Profesor Wang yang tahu bagaimana cara pengembangbiakan ini. Jadi kalau Anda ambil di kolam pun hasilnya juga Anda nggak bisa kembangkan. Nah, dari tahun 87 sampai sekarang tahun 2012, ya, belum ada satu saintis pun yang bisa menciptakan ini dan menanam ini di tempat lain. Sampai hari ini belum ada yang mampu. Satu-satunya baru Profesor Wang yang mampu, ya. Dan saya tanya kepada dia, istrinya juga mampu. Jadi mereka berdua suami istri. Pagi-pagi kan dia punya pabrik belum buka, karyawan belum datang, jam 7 pagi dia sudah ke pabrik. Nah, itu secret ingredient-nya itu dia yang buat. Habis itu jam 8 dia pulang ke rumah, dia makan pagi. Karyawan tinggal lanjutin, yang karyawan tahu yang lanjutannya. Sama seperti Coca-Cola, ya. Sudah 100 tahun kalau nggak salah Coca-Cola. Sampai hari ini orang tidak bisa menemukan resepnya apa. Ya kan? Tidak ada yang bikin sama persis Coca-Cola. Kan ada Coca-Cola kedua nggak? Nggak ada.
Karena resepnya tidak ada yang tahu. Demikian juga dengan seperti ini, hanya Profesor Wang yang tahu bagaimana cara mengembangbiakan. Nah, spesies ini sangat unggul karena mempunyai kelebihan-kelebihan daripada spesies yang lain yang tidak bisa ditandingi. Ya, nah, salah satu kenapa kita sebut dia rajanya alga, karena dia punya kemampuan pengembangannya sangat cepat. Dia bisa satu sel jadi bukan kembang biak jadi 2, ya. Dia bisa langsung jadi 4. Ya. Nah, kripto ini kalau kita lihat bentuknya ini kita hanya bisa lihat ini di dalam mikroskop. Jadi selnya itu sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini bukanlah, ya, kalau kita lihat ini ya, ini dia di dalam kolam, ya. Kolam ini dia tanam dan kolam ini diputar-putar, ya, kemudian nanti dikasih pupuk, dikasih ada tekanan suhu dan segala macam caranya mereka, ya. Kemudian keasaman bahasanya diatur, ya. Nah, nanti sesudah dari pembibitan dari kecil sampai besar, masukin ke kolam, kolam kecil, kolam besar, lama-lama dipanen, masuk nanti di belakang dipanen. Sesudah dipanen dia menjadi bubuk. Ya. Nah, karena dia sangat kecil, kalau dia dikeringkan dari air, dia jadi bubuk. Bubuk itulah yang akhirnya nanti kita padatkan menjadi tablet. Nah, kalau Anda makan kripto, Anda makan pasti ketemu yang tablet yang pertama. Tablet itu tidak mengandung bahan pengawet, tidak ada pewarna, tidak ada penyalut, tidak ada koagulan, apa istilahnya, perekat. Karena kita hanya menggunakan tenaga untuk ngepres. Sehingga apa yang Anda konsumsi yang bentuk tablet itu adalah makanan yang masih utuh dan murni 100% cryptomonodalos tanpa ada campuran apapun. Ya, sehingga apa yang Anda konsumsi itu adalah merupakan sayuran hijau. Ya. Nah, ada yang nanya saya, Pak, ini kok obat ini boleh makan berapa banyak? Saya bilang ini bukan obat. Ini sayur, ya. Tadi baru ngomong sama Pak Orun tuh, dia bilang dia 1 botol kripto yang besar, ya, ukuran 600. Anda mungkin makannya 1 sampai 2 bulan, dia 1 minggu habis 1 botol. Ya, berarti saya tanya dia berapa butir, nggak tahu, segenggam katanya. Tiap pagi segenggam, ya. Nah, hasilnya luar biasa. Oke, itu sedikit tentang kripto, ya. Kemudian kandungan dalam kripto, ya. Nah, kandungan dalam kripto ini sangat lengkap, ya. Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki membutuhkan sel yang berbeda-beda. Rambut butuh sel berbeda, mata butuh berbeda, jantung beda, tulang beda, segala macam, ya. Tubuh kita ini membutuhkan sel yang zat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita membutuhkan makanan yang komplit nutrisi, ya. Nah, umumnya manusia dengan segala macam kehebatannya membuat yang namanya multivitamin. Caranya bagaimana? Dia ngambil dari kiri, ngambil dari kanan, ngambil dari zat ini, ngambil dari zat ini, dikumpulkanlah jadi multivitamin. Ya. Tetapi kripto tidak perlu dikumpulkan dari sana sini. Hanya dari satu jenis yang buatan alam kita sudah mendapatkan komplit nutrisi. Itu sebabnya kita selalu bilang bahwa kripto itu sebagai makanan yang utuh, ya, bahasa Inggrisnya namanya whole food. Ya, kenapa kita sebut dia utuh atau whole food? Karena makanan ini adalah dari alam. Artinya kalau Anda ini bandingkan sama dengan misalnya Anda pergi ke apotek beli beta karotin. Ya, juga beta karotin itu ada di dalam, misalkan di wortel ada beta karotin. Ya. Nah, lebih bagus mana? Anda makan yang wortel langsung atau Anda makan beta karotin yang bentuknya tablet? Pasti Anda akan ngomong wortel yang paling bagus, betul nggak? Karena alami. Nah, manusia tidak bisa menyamai apa yang Tuhan sudah buat. Jadi bagaimanapun manusia meramu, bisa nggak mengalahkan ramuan alam? Nggak bisa. Karena ramuan alam itu masih banyak zat yang tidak ditemukan manusia sampai hari ini. Ada beribuan jenis enzim. Semua itu menjadi ramuan yang sempurna yang dibikin Tuhan untuk membuat zat-zat itu berfungsi secara sempurna.
kalau dia dalam makanan utuh. Kalau Anda pisahkan satu-satu, dia jadi tidak sempurna dan tidak bisa berfungsi sebaik dia di dalam makanan utuh. Jadi kuncinya adalah apa? Sekarang kita kembali ke makanan organik atau makanan utuh kita bilang ya. Nah, kandungannya ada banyak sekali ya yang banyak berpotensi ya. Kalau Anda lihat di sini kandungan utamanya proteinnya 60%, karbohidrat 14, GLA ini gamma linolenic acid 8%, fiber, picosanin, klorofil, CTF ya, air dan erenadena, dan jangan lupa juga mengandung PEPAS di dalamnya. Nah, hari ini saya tidak akan bahas yang lain-lain. Kenapa? Karena waktunya tidak cukup. Jadi kemungkinan seminar ini akan dibagi menjadi 2 sesi kalau Anda mau tahu sangat detail tentang kripto ini. Saya tidak akan terangin tentang GLA, fiber, picosanin, klorofil, saya hanya akan terangin 2 bagian yang paling penting hari ini karena waktunya tidak cukup. Ya, yaitu saya akan terangin mengenai hebatnya PEPAS dan asam nukleat ya. Nah, sebelum itu juga saya ingin kasih tahu bahwa kripto itu mempunyai tingkat penyerapan yang sangat sempurna, yaitu 95% Anda sudah bisa serap dia dalam waktu 1-2 jam. Sehingga dengan demikian tubuh tidak bikin waste ya, tidak ada sisa yang dibuang. Dibandingkan dengan kalau Anda konsumsi multivitamin, umumnya Anda tidak bisa serap sampai 95%, sehingga sisanya akan membebani, orang bilang membebani kerjanya ginjal dan lever untuk membuangnya. Nah, ini hampir gak ada waste. Inilah luar biasa daripada kripto ya. Nah, saya akan mulai daripada kenapa kripto ini disebut sebagai makanan yang paling sempurna abad 21. Nah, ini kita akan buktikan di hari ini. Kenapa kripto disebut begitu hebat? Makanan paling sempurna abad 21. Tadi saya sudah jadikan ini bukan kecap, bukan sembarang ngomong, tapi kita akan bicara secara ilmiah. Ya, kenapa kripto begitu hebat? Nah, jadi begini ceritanya. Waktu sejarahnya kripto ini, Profesor Wang sendiri pun dia memang ahli di dalam pertanian dan bioteknologi, tetapi dia bukanlah orang yang di belakang laboratorium menyelidiki kandungan-kandungan daripada zat ini, apa ini makanan yang itu bukan bagiannya dia. Ya, dia hanya ahli pertanian yang mengembangkan varian-varian baru gitu ya. Nah, waktu dia menemukan kripto ini, dia menemukan ini satu alga yang sangat unik, lalu dia mencoba untuk memberikan konsumsi kepada orang-orang. Lalu sesudah berapa lama hasilnya itu orang-orang kok mengalami banyak perbaikan kesehatan. Nah, sesudah ada feedback yang bagus, maka beliau memasukkan ini ke dalam suatu badan negara di Taiwan yang namanya National Health Research Institute. Disitulah beliau berkenalan dengan seorang profesor yang namanya Profesor Su Yichen. Nah, perkenalan beliau ini dimulai dengan dia menyerahkan produk ini untuk diteliti, dan menurut dia hasilnya bagus untuk orang diabetes, orang kolesterol, kok bagus hasilnya, apa sih yang dikandung, saya juga mau tahu gitu ya. Nah, pertamanya Profesor Su ini ya biasa ya, kalau orang medical umumnya skeptis terhadap makanan kesehatan. Ya, mereka kalau kedokteran ya biasanya ditanamkan memakai apa? Obat-obatan. Ya, bukan menggunakan makanan. Nah, karena skeptis, tapi karena ada tugas beliau, ini ada suatu barang baru di Taiwan harus diteliti. Jadi dia teliti, tapi hasilnya sungguh membuat matanya Profesor Su terbelalak sampai dia mengeluarkan suatu hasil penelitian yang dalam buku yang tadi saya bawa ini ya. Jadi kalau Anda yang mau menjalankan bisnis ini dengan baik, jangan lupa buku ini tidak boleh tidak dibawa, karena ini buku referensi yang paling penting ya. Di sini Profesor Su mengatakan kripto dan PEPAS adalah makanan kesehatan yang paling penting untuk abad 21 ya. Dan dia ternyata menemukan kripto ini mengandung kandungan yang kita sebut PPARS ini. Nah, hari ini kita akan
akan mencoba melihat apa itu PEPARS. Nah, sebelumnya saya ingin kasih tahu Anda bahwa ada banyak perusahaan di luar sana, ya, biasa kalau misalnya produknya sudah top, terkenal, bukan hanya di Indonesia saja, di Taiwan, banyak orang berusaha menjatuhkan beliau dengan mengatakan kami juga punya PEPARS, kami juga punya. Tetapi saya kasih tahu Anda, sampai hari ini tidak ada satu perusahaan pun yang bisa membuktikan produk mereka mempunyai kandungan PEPARS yang tinggi. Hanya ngomongan kecap nomor satu, itu aja yang selalu marketingnya yang ngomong. Tidak ada penelitian, tidak ada hasilnya. Ya, nah kita punya satu-satunya yang mempunyai bukti, dan ini dipertanggungjawabkan oleh lembaga negara. Kalau kripto tidak mengandung PEPARS, Anda boleh tuntut negara Taiwan karena sudah mengeluarkan penelitian ini. Jelas ya, karena ini menyangkut suatu kredibilitas suatu negara. Jadi kalau Anda dikasih tahu bahwa di sana ada makanan mengandung PEPARS, di sini mengandung PEPARS juga, Anda cuma tanya aja, simple. Mana bukti ilmiahnya? Mana profesor yang mendukung menyatakan itu? Ya, biasanya mereka akan berhenti sampai di sana. Gak ada lagi jawabannya umumnya. Ya, dan saya kasih tahu juga bahwa apa? Itu juga tidak memungkinkan lagi. Kenapa? Karena teknologi mengekstrak PEPARS dari alga sudah dipatenkan oleh Profesor Wang. Ya, Anda boleh masuk ke website kami www.trickstand.com. Anda boleh download, ambil semua bukti-bukti daripada paten daripada PEPARS oleh Profesor Wang. Oke? Dan itu sudah sampai di Amerika, di mana-mana dipatenkan. Jadi nggak mungkin orang bisa mengekstrak ini lagi, ya. Kemudian, nah, sekarang kita berbicara apa sih sebenarnya PEPARS ini. Saya beberapa hari ini, dan saya bilang waktu saya juga nggak cukup, ya. Tapi saya mencoba memberikan Anda suatu gambaran apa sih sebenarnya PEPARS. Sebenarnya ada yang saya siapkan, ada filmnya, ada apa, tapi mungkin waktu tidak memungkinkan kita. Kalau Anda mau tahu, Anda bisa ke YouTube, cari PEPARS, ada filmnya bagaimana PEPARS itu bekerja. Ya, dan ini, ya, kalau Anda pergi ke mari kita coba untuk membuka di Google, ya. Dewasa ini kita nggak bisa bohong. Kita ngomong apa, orang tinggal lihat di Google, betul nggak? Tunggu saya sambungin dulu internetnya, ya. Coba Anda klik di sini, ya, PEPARS atau singkatannya Peroxisome Activated Receptor. Nah, Anda akan lihat begitu saya klik Peroxisome Polypeptide Receptor, ada 6,8 juta tautan yang Anda bisa baca. Baca 7 tahun juga nggak habis itu bacaannya. Semua ini bercerita tentang apa itu PEPARS. Tapi semuanya bahasanya sangat ilmiah dan sangat kedokteran. Kalau kita yang bukan bidangnya, kita bacanya juga keriting. Saya mencoba untuk menerjemahkan apa itu kepada Anda semampu saya, karena saya juga bukan dokter. Hari ini saya akan menceritakan kepada Anda bahasa-bahasa yang kita saling mengerti aja. Karena Anda bukan dokter, saya juga bukan dokter. Di sini tidak ada dokter, kan? Oke, ya. Jadi tautan tentang ini adalah ini bukan barang baru. Ini bukan barang yang orang tidak tahu lagi, tapi ini sudah merupakan suatu fenomena di dalam dunia kedokteran.
Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah, PEPARS itu akan diramalkan menjadi molekul terpenting di abad 21. Di abad 20, molekul yang penting itu adalah vitamin, mineral. Itu adalah abad 20. Penemuan vitamin itu merupakan suatu terobosan di abad 20. Abad 20 itu tahun 1900 berapa gitu ya. Sedangkan abad 21 atau dimulai dengan tahun 2000, itu orang sudah berbicara tentang molekul paling penting itu adalah PEPARS atau Peroxisome Polyphenol Activated Receptor. Ya, Anda nggak perlu hafal, tapi panggil aja dia dengan PEPARS ya. Nah, apa sih sebenarnya PEPARS itu? PEPARS itu adalah reseptor nuklir yang mengatur aktivitas sel. Itu aja lah yang paling gampang ya. Kalau nggak, sisanya Wikipedia pun nulisnya sangat membuat kita bingung. Ini istilah-istilahnya apa gitu ya. Nah, dia terbagi menjadi 3 ya, alfa, beta, dan gamma. Oke? Alfa itu banyak terdapat di hati, ginjal, jantung, otot, jaringan lemak, dan lain-lain. Sedangkan beta itu ada di otak, kulit, jaringan lemak. Sedangkan gamma itu ada di jantung, otot, usus, pankreas, ginjal, dan limpa. Jadi ini masing-masing ada di sel-sel kita di di seluruh tubuh kita. Nah, apa sih sebenarnya fungsi daripada PEPARS ini secara realnya apa? Kalau Anda lihat gambar ini sebenarnya sudah menunjukkan. Anda lihat ya, ini adalah sel, ini dinding sel ini. Ya, sedangkan ini adalah inti sel. Tubuh kita, manusia ini adalah terdiri daripada sel. Ya. Tubuh kita ini manusia rata-rata memiliki 60 triliun sel satu orang. Ya, 60 triliun sel ini. Nah, kalau sel-sel itu bergabung membentuk jaringan. Jaringan bergabung membentuk organ. Organ itu otak, jantung, kulit, mata, itu organ. Kemudian organ itu baru membentuk suatu sistem pencernaan, sistem saraf, gitu-gitu ya. Nah, kalau Anda sakit, orang bilang, oh jantungnya sakit, livernya sakit. Sebenarnya yang sakit itu yang mana? Ini, barang kecil ini yang sakit sebenarnya. Sel kita. Jadi yang sakit itu adalah sel kita sebenarnya. Oke, kalau Anda sakit, yang sakit itu adalah bagian paling kecil dari tubuh Anda, yaitu sel kita. Nah, sel ini, fungsi sel ini, yang ngurus fungsi sel ini, intinya adalah inti sel ini yang fungsinya mengurus sel. Nah, Anda lihat ada banyak hal-hal yang masuk ke dalam sel. Pengaturannya ini siapa yang ngatur? PEPARS. Jadi semua aktivitas keluar masuk dari dalam sel itu yang ngatur siapa? PEPARS. Jadi penting gak fungsi PEPARS ini bagi tubuh Anda? Luar biasa. Tanpa mereka aktif, sel Anda akan tidak menjalankan fungsinya. Kalau tidak menjalankan fungsinya, Anda pasti apa? Sakit, udah pasti. Jadi itulah kira-kira fungsi daripada PEPARS. Oke? Nah, kita sering bilang kripto mengandung PEPARS. Sebenarnya saya dari dulu tahu, tapi karena kita gampangin, sulit ya ngomongnya. Ya udahlah, kripto mengandung PEPARS. Yang benar itu sebenarnya kripto mengandung PEPARS agonis. PEPARS itu sudah ada di dalam sel tubuh kita. Yang kita butuhkan adalah mengaktifkan PEPARS ini supaya bekerja. Itulah yang kita memerlukan, namanya PEPARS agonis. Itulah yang dikandung oleh kripto. Kripto mengandung alfa, beta, gamma lengkap. Ya. Nah, ada satu cerita waktu itu ya, waktu saya pertama kali ke Taiwan, saya bertemu dengan seorang profesor. Profesor ini namanya Profesor Chow. Kalau Anda lihat di dalam patennya kripto, nama beliau lah yang muncul dengan nama Profesor Wang. Siapa Profesor Chow ini? Profesor Chow ini orang yang langka, mungkin satu-satunya di Taiwan, yang bisa menghitung kandungan PEPARS dalam satu sel, dalam satu zat makanan. Banyak, dikit, beliaulah yang bisa hitung.
Profesor Chow ini bekerja selama puluhan tahun di perusahaan Amerika namanya Merck, MERCK. Ya, perusahaan raksasa obat. Dan beliau ini pulang ke Taiwan dan bekerja di National Health Research Institute. Dia sudah melanglang buana ke seluruh dunia mencari PFAS agonis. Kenapa? Karena perusahaan beliau itu membuat PFAS tapi bentuknya kimia. PFAS agonis tapi yang kimia. Ada namanya, nanti saya bisa klik di internet. Tapi saya susah nyebutin rizon apa gitu loh namanya. Nah, itu adalah dibuat di dalam dunia kedokteran sebagai obat. Ya. Kenapa? Karena mereka meneliti ternyata PFAS agonis ini kalau dimasukkan ke dalam tubuh dan PFASnya berfungsi, ini ada banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Gitu. Maka mereka membuat PFAS kimia. Profesor Chow tahu kalau namanya obat kimia pasti mempunyai apa? Side effect. Apapun yang benda asing yang Anda masukkan dalam tubuh yang penting reject dulu pasti. Dia akan terjadi rejection dan ada terjadi apa? Kalau bahan kimia akan terjadi efek-efek samping. Itulah yang beliau cari di seluruh dunia, berusaha menemukan ada satu jenis makanan alami yang mengandung PFAS yang kontennya tinggi. Nah, ada juga nanti kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang mengaku makanan kami juga mengandung PFAS, Anda kasih tahu dia, sedangkan bayam di pasar aja mengandung PFAS. Itu benar. Sedangkan daging babi, ini umat muslim mengandung PFAS juga. Ayam juga mengandung PFAS. Semua ada PFASnya. Makhluk hidup ada PFAS agonisnya di dalam. Tapi jumlahnya berapa? Profesor Chow mengatakan bahwa untuk menyamai dengan PFAS yang ada di dalam kripto, Anda mesti makan sayuran 1 truk baru bisa menyamai dengan kripto punya kandungan. Anda paham maksud saya itu? Jadi di sayur-sayuran itu ada PFAS. Di alga yang lain ada nggak PFAS? Ada. Cuman kandungannya berapa banyak? Signifikan nggak untuk kesehatan Anda? Itu yang kita bicarakan. Oke? Jadi bukan nggak ada. Cuman berapa banyak? Kalau kandungannya nggak ada banyak, ya masih makan 1 truk, siapa yang sanggup makan 1 truk sayur? Hah? Nggak ada yang sanggup, betul nggak? Nah, jadi Profesor Chow itu akhirnya bertemu dengan Profesor Wang, dikenalkan oleh Profesor Su. Ini ada makanan kok unik ya? Kok dimakan diabetes sama kolesterolnya kok turun semua? Ini ada apa ini? Coba kamu periksa. Jangan-jangan yang kamu cari itu ada di sini. Akhirnya Profesor Chow lah yang meneliti kripto. Baru dia menemukan benar ini aktivitas PFAS-nya tinggi. Ya. Nah, kalau di buku ini dijelaskan aktivitas PFAS-nya tinggi itu di mana, gitu kan? Nah, kalau Anda buka halaman yang ini, Anda tentu punya buku ini kayak rumput hijau gitu ya. Ini yang dia buktikan bahwa ini kandungan PFAS-nya tinggi. Saya juga bingung, ini rumput kayak rumput semua gambarnya. Tapi ini yang dia temukan dan ini bukti. Dan mungkin teman-teman saintis kedokteran baru mengerti membaca ini. Tapi ini semua menunjukkan bahwa apa? Kita mengandung PFAS tinggi itu bukan ngomongan aja, bukan kesaksian. Kesaksian itu bisa kacau. Tapi ini ilmiah, saintifik, bisa dipertanggungjawabkan. Ini loh yang saya mau bawakan kepada Bapak dan Ibu-ibu, supaya nanti jangan terkontaminasi di luar. Anda adalah orang yang beruntung kalau Anda berada dalam pemasaran yang menyangkut dengan produk-produk ini. Karena produk ini adalah produk terpenting abad 21. Mari kita lihat kenapa dia begitu penting. Apa sih fungsi PFAS? Pertama, metabolisme lemak. Jadi yang ngatur lemak itu masuk ke dalam sel untuk dibakar di dalam itu menjadi energi, itu adalah fungsi daripada PFAS. Bayangkan kalau Anda nggak punya PFAS, Anda nggak punya PFAS agonis dan PFAS Anda tidak bekerja. Nah, apa yang terjadi?
Ada orang yang bilang ke saya, "Pak, kok saya makannya dikit tapi kok gemuk? Kamu makannya banyak kok nggak gemuk?" Ada orang bilang, "Itu karena metabolisme kamu jelek, makanya kamu nggak gemuk." Sebenarnya terbalik. Orang yang badannya bagus terus itu metabolismenya sempurna. Apa yang dimakan bisa digunakan semua untuk tubuh. Tapi orang yang metabolismenya jelek justru makan dikit jadi gendut. Kenapa? Lemaknya nggak bisa dipakai, menumpuk dalam tubuh. Lama-lama menjadi apa? Menjadi kolesterol, menjadi plak di dalam saluran darah Anda. Kemudian menjadi apa? Menjadi stroke, menjadi penyakit jantung, cardiovascular disease atau penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, itu semua berhubungan dengan ini. Ya, sehingga fungsi PEPAS ini bisa untuk penyakit kardiovaskular. Apa itu penyakit kardiovaskular? Mulai dari stroke, jantung, penyumbatan pembuluh darah, darah tinggi, hiperkolesterol, trigliserid, itu semua. Ya, sehingga PEPAS ini dibikin menjadi obat. PEPAS agonis ini dibikin menjadi obat untuk darah tinggi. Cuman sayangnya kimia. Sekarang Bapak dan Ibu mempunyai PEPAS tapi yang tidak punya efek samping, yang dari alami. Ini bukannya suatu berita yang luar biasa, yang Anda harus bagikan juga kepada orang banyak, ya kan? Kalau sekali kena darah tinggi, apa dokter bilang makan obat, nanti seminggu lagi sembuh, nggak usah makan. Ada nggak kayak gitu? Hah? Apa kondisinya kalau kena darah tinggi? Seumur hidup, obat jantung seumur hidup, semuanya seumur hidup. Bayangin penyakit yang nggak ada obatnya itu berarti, betul nggak? Berarti itu obat bukan cuma mencegah dikit. Paham maksud saya? Supaya tidak tambah parah, itu loh. Kalau obat itu kan mestinya menyembuhkan, betul nggak? Oh, kok nggak boleh berhenti makannya? Seumur hidup makannya, nah itu. Ya, kemudian metabolisme gula. Ini menyangkut ke diabetes. Ya. Kita bisa klik di, ya kembali ya, ini era ini kan kita udah bicara tentang era kita bicara tentang era internet. Kita tinggal klik, ya. Anda tinggal baca PEPAS terhadap apa? Diabetes misalnya. Oh, PEPAS agonis, diabetes self management. Anda tinggal baca nih semua. Websitenya ada 2,4 juta, pelan-pelan aja habisin. Apa yang diceritakan di sini? Bahwa PEPAS itu bisa meregulasi metabolisme gula di dalam tubuh Anda sehingga Anda terkontrol diabetesnya. Anda boleh makan obat, pilihan makan obat dokter seumur hidup atau makan kripto seumur hidup, mana yang bagus? Makan kripto seumur hidup, orang makanan alami. Bukan hanya darah tinggi yang diobati, bukan hanya diabetes, ke lain-lain, menjadi lebih segar, lebih awet muda dan segala macam, ya. Ada satu, saya lupa tautannya di mana, ini karena persiapannya kurang matang, mungkin nanti next time saya coba siapin lebih matang. American Diabetes Association mengakui bahwa diabetes ini bisa ditanggulangi dengan aktivitas daripada PEPAS. Oke. Kemudian kalau kita cek, coba ya, Anda mau cerita tentang penyakit apa, ada kaitannya dengan PEPAS, Anda klik aja ke Google PEPAS and cancer misalnya ya. Tuh, 2,4 juta tautannya, silahkan baca pelan-pelan. Ya, bahkan ada filmnya ini yang saya bilang, Anda bisa tonton. Bagaimana kerjanya PEPAS itu terhadap kanker, treatment itu gimana? Ya, kemudian ya, nah ini adalah website dari
Coba saya buka ya. Nah, ini adalah website daripada US National Library of Medicine, National Institute of Health. Ini adalah subdepartemen daripada Departemen Kesehatan Amerika Serikat. Oke, nah ini semua isinya tentang jurnal-jurnal kedokteran. Ya, peran daripada PEPFAR terhadap kanker. Kalau Anda mau tahu lebih detail, Anda bahkan bisa klik PEPFAR terhadap colon cancer, PEPFAR terhadap breast cancer, PEPFAR terhadap apa, semua ada bukti saintifik dan yang bicara profesor ini, mereka sudah melakukan penelitian ini, efektifnya begini, silakan baca semua lengkap. Kalau Anda mau teliti satu-satu, kita 3 hari 3 malam juga nggak habis. Ya, Anda mau bicara tentang asam urat, tinggal klik PEPFAR terhadap asam urat, baca terhadap GOUT kalau bahasa Inggrisnya. Ya, Anda PEPFAR terhadap ginjal, ya, renal disease, tinggal klik, semua ada. Dan itu semua yang ngomong profesor dokter dan kebanyakan asosiasi-asosiasi terkenal seperti ini. Ya, di Amerika ini sudah sangat terkenal. Ya, PEPFAR ini ditemukan tahun 65-an. Mereka menemukan kok ada aktivitas yang unik daripada satu molekul. Mereka nggak tahu itu apa. Tahun 90-an mereka baru menemukan itu apa. Tahun 2000-an mereka baru mempopulerkan dan menjadi obat. Jadi ini adalah barang baru sebenarnya. Nah, kenapa PEPFAR itu menjadi molekul paling penting abad 21? Anda bisa bayangkan penyakit abad ini apa? Apakah penyakit malaria penyakit abad ini? Orang takut nggak kena malaria? Enggak. Ada pilkina sembuh. Kebanyakan orang takutnya apa? Nomor 1 paling takut orang adalah kanker, orang paling takut. Yang kedua apa? Jantung, stroke, takut nggak? Itu bukan hanya kesehatan Anda ambruk, kekayaan Anda pun hilang. Betul apa enggak? Itu penyakit yang menguras kocek Anda. Kalau kena malaria mah sebentar. Ya, murah pengobatannya, tapi kalau Anda kena kanker, harta Anda pun habis. Kalau Anda kena stroke, harta Anda pun habis. Penyakit jantung habis. Coba Anda suruh bypass jantung, berapa duit? 150 juta. Belum obatnya seumur hidup, mahal bener. Bayangin. Ya, sekarang pembunuh nomor 1 dunia, nomor 2, nomor 3, nomor 4 semua ditangani oleh PEPFAR. Semua ditangani oleh PEPFAR. Apakah bukan ini menjadi suatu molekul paling penting abad 21? Ya kan? Coba lihat di sekeliling kita. Yang sakit-sakit, sakitnya apa? Rata-rata penyakit orang berduit katanya. Diabetes, darah tinggi, penyakit orang berduit bukan? Kurang olahraga. Tiap hari makan enak, duduk. Ya? Benar banget? Nah, mari kita lihat lagi. Oke, sekarang kita sudah sampai di. Nah, kemudian anti-inflammatory ya, anti peradangan ya. Anda sering dengar radang ini, radang itu. Nah, Anda bisa klik nanti. Kemudian yang terpenting juga apa? Diferensiasi sel atau kanker. Jadi ini semua adalah ditanggulangi oleh PEPFAR. Kita punya senjata pemusnah massal, tapi bukan nuklir. Ini nuklir terhadap penyakit-penyakit mematikan abad 21. Ya kan? Nah, mungkin di Indonesia kita kurang ya. Saya nggak tahu teman-teman masuk ke dokter dan segala macam. Saya nggak tahu dokter Indonesia bagaimana. Tapi kelihatan menurut saya kami sudah 5-6 tahun memasarkan produk ini. Reaksi dari dokternya belum terlalu bagus. Kenapa? Tapi di Malaysia bulan yang Oktober yang lalu diadakan satu konferensi anti kanker di seluruh Malaysia. Semua dokter berkumpul di sana. Dan mereka mengibarkan bendera asosiasi, di bawahnya mengibarkan kripto dan PEPFAR. Sudah diterima bagus di Malaysia.
oleh kalangan dokter-dokter dijadiin obat. Di Taiwan juga udah dijadiin obat. Ya, ini bukan hanya sekedar makanan kesehatan, tapi menjadi obat dan alternatif. Oke? Ya, nah ini yang saya ambil kutipannya nih. Aktivitas PEPAS mencegah diabetes nih, American Diabetic Association dan US National Library of Medicine mengatakan PEPAS adalah pedang bermata dua dalam terapi kanker. Oke? Ya, nah itu sedikit mengenai PEPAS. Masih banyak lagi sebenarnya yang kita bisa ulas dan ini sangat detail dan dalam. Mungkin bagiannya bukan kita, tapi intinya itu adalah Anda mempunyai suatu produk yang benar-benar nomor satu. Kalau kita pasang nomor 2, nggak ada orang yang berani pasang nomor 1. Oke? Kalau Anda tidak mempergunakan produk ini untuk kesehatan Anda dan tidak mengenalkan produk ini kepada orang lain, alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Betul nggak? Kesehatan adalah kekayaan kita, betul nggak? Mana lebih berharga? Ada nggak yang di sini mau disuntikin sel kanker dibayar 10 miliar? Ada nggak? Nggak ada. Kesehatan kita tidak ternilai harganya. Aset tak ternilai. Seringkali orang lupa itu kalau dia sakit baru dia ingat. Enak rupanya ya waktu sehat. Kalau sakit baru ingat. Betul apa enggak? Tapi kalau kita lagi sehat, kita eksploitasi badan kita. Ya, ada teman-teman yang mengatakan, aduh kripto mahal bener sih, saya minumnya cuma 5 aja deh. Tapi kalau pergi beli jas baru, beli sepatu baru, ke salon mahal-mahal, pedikur berani. Bapak dan Ibu, coba pikirkan, barang begini bagus dikasih makan ke tubuh Anda nggak kasih. Tapi kalau pedikur berani. Pedikur berani, rambut dia papain, ke salon yang mahal-mahal, beli baju bagus-bagus, beli gadget ya, cowok-cowok nih, beli gadget yang keren-keren, ya. Setiap kali Samsung launching dia beli, setiap kali iPhone launching dia beli. Tapi beli kripto mahal amat. Itu suatu kebodohan, saya kasih tahu aja. Saya pribadi, ya saya bilang sama keluarga saya, kalian ini beruntung, saya kasih makan gratis, makan sebanyak-banyaknya. Ini produk yang kalau kita bilang kita nomor 2, nggak ada orang yang berani pasang nomor 1. Dan seluruh dunia cuma kita yang punya. Bayangin. Ya. Nah, itu PEPAS. Sekarang saya akan bahas lagi tentang hal yang kedua, yaitu asam nuklear. Nah, mungkin tentang asam nuklear ini gak banyak yang tahu. Dan Anda selama ini hanya menilai ini sebagai ya asal ada aja. Tapi hari ini saya mau kasih tahu Anda secara detail apa sih sebenarnya fungsi dari asam nuklear. Sebenarnya tidak kalah hebat dengan PEPAS. Ya. Nah, kalau Anda lihat, kripto mempunyai 3 varian produk, satu KryptoFos. KryptoFos itu adalah kita punya seluruhnya. Tablet itu kita punya seluruhnya. Jadi seluruh nutrisi ada, termasuk PEPAS ada, asam nuklear ada, komplit semuanya ada. Oke? Tapi kita mempunyai produk yang namanya KryptoPEPAS juga. PEPAS itu ada 2, ada yang cair sama soft gel, itu sama. Itu isinya yang PEPAS yang tadi saya terangin. Nah sekarang kita juga mempunyai produk yang namanya CryptoMax. Setahu saya penjualan CryptoMax itu lebih bagus daripada penjualan PEPAS, betul kan? Tapi orang nggak banyak tahu fungsinya apa. Ya mungkin kita manajemen juga salah juga nggak memberikan seminar seperti ini, gitu ya. Nah hari ini saya akan kupas tuntas. Anda harus, ini seminarnya agak panjang nih, mungkin masih butuh 1 jam lagi minimum untuk bicara khusus tentang asam nuklear. Dan saya akan bukakan rahasia asam nuklear kepada Anda, apa fungsinya. Oke? Asam nuklear atau namanya nuklear acid dan deoksiribonuklear, ini ribonuklear acid dan deoksiribonuklear acid itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau Anda mau tahu, ada 41 pemenang hadiah Nobel adalah periset asam nuklear.
Dokter-dokter itu yang mendapat hadiah Nobel itu, Nobel Kesehatan itu 41 orang risetnya tentang ini. Ya, asam nukleat adalah bahan dasar membentuk sel. Tubuh manusia terdiri 60 triliun sel. Yang tadi saya sudah katakan. Nah, kita itu terdiri daripada asam nukleat sebenarnya. Karena asam nukleat inilah yang bisa menduplikasi sel kita. Jadi kalau Anda lihat, mulai daripada kita proses pembuatan itu tentu adalah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Kemudian sel itu akan membelah diri, betul nggak? Tapi tidak seperti kripto ya, belah dirinya 1 jadi 2. Kalau kripto 1 jadi 4. Kalau 1 jadi 4 mungkin hamilnya cuma 2 bulan kali, udah bisa melahirkan. Tapi ini 1 jadi 2. Nah, proses pembelahan sel itu membutuhkan bahan baku yang namanya asam nukleat. Jadi dialah yang membentuk sel-sel baru dan memberi makan sel-sel yang ada. Nah, pada tumbuhan dan hewan, asam nukleat itu sama dengan punya manusia. Jadi tidak ada bedanya asam nukleat pada tumbuhan dan hewan dengan yang punya manusia. Nah, jadi asam nukleat itu adalah penentu kesehatan sel dan menciptakan sel-sel baru. Nah, menurut para ahli, sebenarnya manusia itu bisa hidup sampai 120 sampai 160 tahun. Tapi kenapa kita nggak tercapai? Kenapa kita nggak tercapai? Sebenarnya secara biologis manusia mampu hidup 120 sampai 160 tahun. Oke? Nah, banyak faktornya ya, faktor-faktornya banyak. Salah satu faktor yang paling penting adalah karena masalah asam nukleat ini. Oke? Nah, tubuh itu, jadi asam nukleat ini fungsinya 2 ya. Satu, menyehatkan sel-sel yang ada. Jadi dia memberi makan sel-sel yang ada. Yang kedua, sel itu kalau mau membelah diri menjadi sel baru, dia butuh juga asam nukleat. Itu 2 fungsi utamanya. Nah, tubuh manusia mempunyai 2 sumber asam nukleat. Satu adalah berasal dari tubuh memproduksi sendiri, bisa self production tubuh kita terhadap asam nukleat. Tetapi tidak tahu kenapa di usia 20 dia terus menurun. Yang tubuh produksi sendiri itu. Otomatis kalau udah menurun, kita bisa hanya membalanskan dari satu sumber lagi, yaitu yang kita makan. Kalau kita konsumsi asam nukleat ya, yang paling pertama mendapatkan asam nukleat ada 2. Satu, saraf-saraf kita, yang kedua otak yang mendapatkan asam nukleat. Oke? Ya. Nah, ini adalah gambar genetik kita ya, DNA. Setiap manusia berbeda DNA-nya. Sehingga kalau kita melahirkan anak kita mirip kita karena DNA-nya turunan dari kita, ya. Kalau Anda kulitnya putih, suami Anda putih, tiba-tiba keluarnya keriting dan hitam, ya harus dipertanyakan istri Anda yang buahin siapa kan gitu. Karena DNA nggak bisa lari kan gitu. Ada investor kata ibu, waduh. Nah, ada donor sperma gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang gejala kekurangan asam nukleat. Nah, coba periksa masing-masing. Anda kekurangan asam nukleat apa enggak? Kuku tidak mengkilat dan halus. Termasuk saya juga tadi lihat waktu saya pelajari ini, kuku mulai dulu punya saya mulus ya. Sekarang kok ada garis-garis, nggak rata, betul nggak? Betul nggak? Jadi coba perhatikan kalau kukunya mulus. Nah, mau ratain ke manicure pedicure, itu udah nggak salah lagi dong. Bisa ya diratain dengan manicure pedicure, bisa ya. Tapi yang saya bicarakan yang asli, bukan yang ketika habis pulang dari salon. Ya, kuku tidak mengkilat dan halus. Jadi kalau bayi-bayi, anak-anak kecil pasti mulus itunya. Benar apa kan? Coba periksa di rumah nanti yang usia di bawah 20, pasti bagus. Kemudian bintik coklat dari kulit tampak lebih awal. Itu flek. Ya, flek-flek hitam. Ya, bisa juga kalau yang nonjol jadi taucoan juga ya. Kemudian rambut putih tumbuh lebih awal. Ya, seperti saya nih dari SMP sudah punya rambut putih. Berarti saya asam nukleat produksinya kurang.
Hah? Saya baca ini, saya bilang Mas Siska tadi, kayaknya saya masih terapi 3 bulan dengan asam nukleat. Belum pernah coba saya Pak. Nanti kita coba. Ya. Kemudian rambut mudah rontok, takut angin dan merasa dingin. Jadi kalau ada angin bertiup dikit dia udah kedinginan. Ya. Kalau ini ya, ada orang yang gitu kan dikit-dikit pakai jaket dan kedinginan gitu ya, nggak kuat nahan dingin gitu. Kemudian mudah flu dan cepat lelah. Kemudian sering merasa pusing, ya. Kemudian apa lagi? Anemia, susah tidur, ya. Tangan dan kaki menjadi kebas, susah tidur, nafsu makan buruk. Nah ini tanda-tanda kekurangan dari asam nukleat. Oke, terus kita lihat akibatnya apa kan gitu. Nah manfaat dari asam nukleat ini apa? Meningkatkan kemampuan gen untuk memperbaiki diri. Jadi kita itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri. Kalau sel kita sakit, dia itu mempunyai atau rusak, dia mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Caranya apa? Harus punya asam nukleat. Jadi pentingnya asam nukleat untuk memperbaiki diri, meningkatkan sirkulasi darah dan meningkatkan sirkulasi darah 2 kali, meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fungsi otak dan gizi untuk otak. Jadi asam nukleat itu adalah gizi buat otak Anda. Jadi kalau Anda mulai teman Anda tulalit, waduh, kasih makan Max cepet-cepet, mulai tulalit soalnya. Ya, meningkatkan metabolisme dan energi, melawan rasa lelah. Jadi kalau kita nggak capek-capek gitu ya. Kalau nggak, Anda lihat teman-teman yang makan Max berasa nggak capek-capek nggak? Ya nggak Bu Maria? Nah, energinya fit gitu kalau makan Max ya. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit menular. Ya, kalau orang flu dia langsung flu gitu. Itu berarti dia ada problem. Mengaktifkan sel-sel kulit dan melembabkan kulit untuk memperbaiki penampilan. Waduh, ini ibu-ibu kabar baik. Ya, saya seringkali tantang ibu-ibu, ya kalau ada kemampuan, konsumsilah Max secara teratur. Coba 3 bulan pertama itu 2 butir sehari. Anda akan lihat perbedaan saat sebelum dan sesudah pakai. Ya nanti tinggal maintenance mungkin 1 butir lah minimal sehari. Kemudian memperpanjang usia. Mau long life nggak kan gitu? Ya. Nah, asam nukleat dan penyakit yang dapat dicegahnya. Ini komplikasi cerebral thrombosis atau pembekuan darah di otak. Ini yang menyebabkan stroke. Jadi pasien stroke kombinasikan dengan Max. Jelas? Karena Max itu mengandung asam nukleat. Asam nukleat itu bisa mengaktifkan sistem protein enzim untuk mencegah pembekuan darah di otak, dan yang pembekuan yang ada dia bisa encerkan lagi. Ya. Kemudian meningkatkan suplai darah ke seluruh otak. Sirkulasi darah akan bertambah baik, meningkatkan kelembutan dan melarutkan dan menyerap trombus untuk meningkatkan metabolisme sel. Trombus ini adalah trombosit. Trombosit itu adalah zat untuk membekukan darah. Jadi kalau ada luka, darahnya membeku, betul kan? Nah, tapi jangan membekunya di otak. Kalau membeku di otak ya jadilah ada stroke nanti. Meningkatkan metabolisme sel otak dan mengembalikan fungsi otak. Jadi kalau Anda mau memberikan kepada orang tua Anda ya yang ada problem dengan otak dan segala macam, ini hal yang sangat bagus. Seperti tadi saya bilang, kalau Crypto Max Anda makan, yang pertama kali mendapat gizi itu adalah otak dan sistem saraf. Ya, makanya fungsinya sangat bagus terhadap fungsi otak. Kemudian jantung koroner, ya, dia bisa meningkatkan pembelahan sel pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu dia bikin sel baru. Kemudian meningkatkan produksi darah, memperbaiki keadaan sklerosis atau pengerasan pembuluh darah, ya, dan menjamin penyediaan darah dan oksigen ke otot jantung. Jadi Anda lihat kan fungsinya sangat penting.
meningkatkan kinerja dan nutrisi otot jantung serta tenaga untuk jantung, menormalkan metabolisme asam nukleat. Jadi di dalam tubuh, di dalam jantung itu supaya metabolisme asam nukleatnya bagus, menghilangkan radikal bebas, meningkatkan dan mengatur fungsi organik yang berhubungan dengan sirkulasi, meringankan beban jantung dan memperbaiki seluruhan fungsi jantung. PEPAS mengaktifkan sel-sel yang ada. Asam nukleat membangun sel-sel baru buat Anda. Bayangin apa nggak tahu? Ya. Memperbaiki fungsi hati. Ya. Nah, ini ternyata asam nukleat saya juga baru tahu bahwa dia bisa mencegah pertumbuhan virus hepatitis. Ya, antivirus ternyata. Kemudian menciptakan sel-sel hati yang baru ya. Kalau Anda lihat ini kayak kalau kena virus hepatitis yang terutama yang sudah sampai ke kanker hati itu mengeras dan udah mati sel. Jadi dia bisa membuat sel-sel baru buat hati, asam nukleat. Meringankan beban sel hati agar dapat istirahat dan mengembalikan fungsi hati. Oke. Kemudian juga untuk diabetes. Jadi PEPAS sama asam nukleat ini bisa berkolaborasi sangat sempurna. Ya. Meningkatkan sintesa insulin, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, fungsi usus dan lambung. Meningkatkan kerja lambung dan fungsi usus yang biasa disebut pembersih jalan tubuh manusia. Sedangkan asam nukleat adalah faktor pertumbuhan Bifidobacillus. Itu adalah satu jenis bakteri yang kita butuhkan ada di lambung kita, itu bakteri baik. Ya. Dan bakteri baik ini dirangsang oleh asam nukleat pertumbuhannya. Ya. Sehingga usus kita dan lambung kita akan jadi lebih sehat. Pernah dengar Anda kan orang suka bilang minum apa? Yakult atau apa ya gitu ya. Nah, ini kita dengan asam nukleat ini dia bisa merangsang pertumbuhan daripada bakteri baik tersebut. Hal ini dimungkinkan ya, Bifidobacillus tumbuh pada tingkat ganda dalam tubuh sementara menyesuaikan mikro keseimbangan dalam cara usus sekaligus meningkatkan pemulihan fungsi sel dalam usus. Asam nukleat dapat meningkatkan metabolisme energi. Dengan adanya energi meningkat fungsi lambung dan memperbaiki asimilasi penyerapan pada usus. Oke? Nah, penghilangan keletihan dan pemulihan fisik. Oke? Bagi orang yang sering capek, ya sering letih gitu ya, ini Cryptomax ini yang paling bagus dan sempurna. Metabolisme manusia yang utama tergantung pada pasokan energi. Namun 95% dari energi bergantung pada ratusan dan ribuan mitokondria dalam setiap sel organisme. Ketika kekurangan asam nukleat, kerusakan sistem gen dari mitokondria tidak dapat dikembalikan dalam suatu waktu dan tidak dapat menjamin sifat dan kuantitas mitokondria. Dan kemudian gula dan yang lainnya yang dikonsumsi tidak bisa sepenuhnya diubah menjadi energi. Ketika mengambil asupan asam nukleat dapat meningkatkan sintesis dan pemulihan mitokondria. Semua generator listrik dalam sel-sel seluruh tubuh akan dimulai. Metabolisme energi meningkat dan tubuh terasa rileks dan kuat, mental kuat dan energi. Jadi kalau Anda lihat orang yang suka loyo-loyo itu, kasih Max. Ya. Kalau ini sih saya sudah sering membuktikan ya. Seringkali kalau ada acara apa gitu ya, ada contoh misalnya ya dalam acara misalnya perkawinan gitu ya. Kalau ada saya teman-teman mau perkawinan bisa seharian dan tidur itu. Kan besok mau acara, ini belum siap kan gitu kan. Nah, itu kita biasa kasih mereka dengan Max. Hasilnya mereka jadi walaupun kurang tidur dia bisa mempunyai energi dan fisik yang pulih kembali ya berkat asam nukleat tadi. Nah, meningkatkan daya tidur ternyata ya itu asam nukleat itu juga meningkatkan daya tidur. Setelah asam nukleat masuk ke dalam tubuh, endosinin yang
dihasilkan yang memiliki efek tidur yang sangat kuat pada sistem saraf pusat. Pada saat yang sama memberikan manfaat yang baik pada metabolisme tubuh pineal sehingga mengatur jam biologis tubuh. Oleh karena itu asam nukleik memiliki efisiensi penting dalam mengobati insomnia. Jadi kalau Anda punya teman yang insomnia, kasih Max, ya. Cuma juga jangan kasihnya malam-malam. Tambah nggak bisa tidur juga karena segar juga, ada bawaan segar juga. Jadi mungkin kasihnya masih pagi ya. Meningkatkan sistem reproduksi. Ya, namanya juga kesaksian kepada kita memberitahukan bahwa sesudah mereka konsumsi itu secara rutin, mereka yang tadinya tidak bisa mempunyai anak akhirnya bisa mempunyai keturunan. Ya, kenapa? Karena fungsi seksual mempunyai hubungan utama dengan jumlah sperma yang disintesis. Sel sperma terbentuk dan disintesa oleh asam nukleat. Oke? Jadi sel sperma itu dibuat oleh asam nukleat. Testis paling banyak membutuhkan asam nukleat. Ya. Apabila tubuh kekurangan dalam asam nukleat dapat menyebabkan fungsi testis menurun. Pembelahan sel menjadi tidak kuat sehingga mengurangi sintesa sperma dan alat kelamin yang merosot. Replenishment asam nukleat meningkatkan sintesis protein untuk mensintesa sperma menjadi lebih kuat. Alat kelamin secara alami akan dipulihkan dan ditingkatkan. Waduh, ini berita bagus buat macho man ini ya. Jadi memang ada sebagian teman-teman yang yang terutama yang pria ya, memang memberikan kesaksian kepada kita bahwa mereka kalau konsumsi Max, aktivitas mereka secara seks itu meningkat. Ya, penyakit malam-malam. Oke, kemudian kalau ini sih udah sering kita buktikan ya bahwa kalau orang yang konsumsi kripto ya karena ada kandungan asam nukleat ini itu selama musim dingin ya, jadi mereka jarang terkena pilek ya. Selama musim dingin beberapa orang merasa lebih dingin daripada yang lain. Dan orang-orang ini adalah penderita gejala flu yang disebabkan oleh dingin. Ini adalah gejala menurunnya metabolisme energi organisme dan regresi vitalitas sel di dalam tubuh. Sepenuhnya sel energi mampu menghasilkan energi yang cukup menahan angin. Jadi sebenarnya kita mampu gitu loh untuk menciptakan energi untuk menahan angin. Ketika sel menua, kemampuan menghasilkan energi panasnya menurun. Asam nukleat dapat menguatkan metabolisme energi, mengaktifkan sel-sel dan membuat sel-sel lebih aktif sehingga tubuh jadi rasa lebih hangat. Ya. Mencegah flu ya. Tadi itu pilek, ini flu mungkin lebih sistemnya ya, lebih komplit. Seorang yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah akan mudah menderita flu. Asam nukleat memiliki kemampuan untuk melawan virus dan infeksi serta meningkatkan fungsi imunitas. Asam nukleat juga mampu menyediakan energi untuk membuat sel dalam tubuh, memperkuat daya tahan seorang sehingga tidak akan terjangkit flu dengan mudah. Ini sebenarnya sudah menjadi bukti yang umum dan kita sudah sering bicarakan bahwa orang yang konsumsi kripto secara teratur apalagi Max itu dia kena teman yang batuk, kena flu, teman yang flu dia ngomong dekat mereka nggak akan tertular. Ya, saya dulu sangat aktif terserang flu. Tapi begitu kita konsumsi kripto secara rutin, saya sampai lupa kapan terakhir pernah kena flu. Ya. Anda di sini terakhir ketemu saya yang kena flu kapan? Ya, hampir tiap hari saya datang ke kantor. Pernah lihat saya kena flu nggak? Hampir nggak pernah lihat kan? Ya, kalau kena flu pun saya langsung makan Max, cuma sehari hilang. Cuman gejalanya doang baru mau datang itu pun nggak jadi ya. Nah kemudian juga punya efek mencegah kanker. Ya, studi ilmiah menegaskan bahwa penyebab kanker disebabkan oleh meningkatnya gen kanker dan hilangnya kemampuan untuk menekan gen kanker. Asam nukleat membantu untuk menghilang. Sebenarnya ini nggak sesimpel ini, penjelasannya panjang kali lebar dan isinya adalah bahan-bahan yang saya harus belajari lagi. Kalau saya berikan Anda juga pusing istilahnya. Tapi ada ceritanya bagaimana dia bisa menekan sel kanker tersebut. Ya. Anti penuaan dan kulit lebih mengkilat. Nah ini bagi ibu-ibu. Ya. Asam nukleat mengaktifkan sel-sel yang lemah, khususnya pada sel-sel
sehingga memiliki efektivitas untuk pemulihan sel-sel kulit, ya. Memulihkan sel-sel kulit untuk mencerahkan kulit, menghilangkan bintik-bintik gelap dan keriput, juga memungkinkan seorang tampak lebih muda. Makanya ini yang sering saya bilang bahwa kalau Anda konsumsi Max secara teratur dalam waktu 3 bulan, Anda pasti akan berubah fungsi kulitnya. Ya, Anda akan bisa lihat manfaat yang luar biasa dari sana. Nah, mencegah degenerasi otak dan pikun. Jadi Anda tahu nggak bahwa otak manusia dia berkembang dari kecil sampai maksimumnya di usia 20 paling. Habis itu dia tidak berkembang alias dia mulai menciut pelan-pelan. Di usia 70 tahun Anda sudah kehilangan 30% dari usia 20 tahun tersebut. Ya, sehingga fungsinya jadi berkurang. Ya. Nah, asam nukleat meningkatkan pembelahan sel dan memperpanjang siklus hidup sel-sel otak. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau Anda makan asam nukleat, yang pertama kali dia akan datang ke otak. Ya, meningkatkan sirkulasi darah otak dan menjamin pasokan oksigen yang cukup ke otak. Hal ini dapat meningkatkan fungsi otak dan mencegah pikun. Ya, asam nukleat, RNA dan otak memiliki hubungan yang erat. Oleh karena itu, ahli gizi merekomendasikan bahwa ketika menua mereka harus memperbanyak konsumsi asam nukleat. Ya, jadi supaya nggak pikun ya, konsumsi asam nukleat, konsumsi kripto juga bisa mencegah pikun. Rambut putih ya, ini juga tadi kita udah bahas sedikit ya. Rambut kepala biasa tumbuh 0,3 mm per hari dan dalam sebulan bisa tumbuh 1 cm. Tidak ada organ lain manapun yang tumbuh lebih cepat dari rambut. Rambut tumbuh paling cepat. Jika kemampuan aktif daripada sel folikel rambut menurun, kecepatan pembelahan selnya melambat dan bahkan berhenti. Hal ini dapat menyebabkan kerontokan rambut sehingga rambut menjadi tipis, kering, rapuh, bahkan botak. Dan rambut putih mulai muncul pada usia dini. Dan seorang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Sama seperti sel yang lain, hal ini karena beberapa orang telah mengkonsumsi asam nukleat, rambut putih mereka bisa berubah menjadi hitam dan rambut baru tumbuh di kepala botak mereka. Silakan dicobain, ya. Nah, memperkuat memori, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa asam nukleat ini adalah intelijen molekul. Jadi membuat kita menjadi mempunyai hikmat, mempunyai kepintaran dan juga memori, ya. Memori bisa menurun ketika otak kekurangan asam nukleat. Tikus yang setelah 5 jam disuntik suatu bahan kimia untuk menghambat asam nukleat di otak mereka, mereka tidak bisa menemukan lubang tikus, jadi bego. Ya. Jadi memorinya hilang di mana ya? Mereka punya lubang masuk tadi hilang gitu loh. Kalau tikus kan mana pernah lupa lubangnya. Ya, kalau nggak percaya nonton Tom and Jerry gitu ya. Nah, mencegah katarak, ternyata asam nukleat berfungsi untuk mencegah katarak. Ya, katarak adalah suatu penyakit mata yang umum ditemukan di kalangan orang tua yang disebabkan karena kekurangan gen, terutama oleh radikal bebas. Asam nukleat memiliki resistensi terhadap radikal bebas dan fungsi untuk mengembalikan gen yang rusak. Oleh karena itu, asam nukleat mampu mencegah katarak. Pada saat yang sama, katarak juga merupakan hasil penurunan dari metabolisme kristalin, dan asam nukleat menguatkan metabolisme kristalin yang mampu mencegah katarak. Oke? Nah, yang terakhir adalah memperpanjang usia. Ya. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang aneh dan bingung kenapa asam nukleat ini bisa memperpanjang usia. Sebenarnya manusia itu mempunyai sel, dan sel itulah yang menua. Sel itu ada yang tumbuh baru, ada yang menua. Kalau sel yang menua lama-lama dia mati. Kalau Anda pikirkan, kalau Anda punya 60 triliun sel, setiap kali Anda punya sel yang menua dan mati, Anda munculkan sel baru yang hidup, muncul sel baru, kira-kira Anda menua nggak? Enggak. Hitungan matematika,
satu hilang, muncul satu. Anda nggak pernah menua sebenarnya. Nah, sebenarnya rahasia kenapa sih asam nukleat yang dihasilkan oleh tubuh itu menurun di usia 20-an? Itu hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena manusia, ya kalau berdasarkan kepercayaan agama, bahwa kita memang akan menua dan mati. Ya, mungkin di surga itulah yang diperbaiki juga. Kita mempunyai kemudahan yang sejati, yang selamanya. Artinya apa? Kita mempunyai sel-sel baru terus. Setiap kali sel yang mati digantikan oleh sel yang baru. Berarti Anda pernah menua apa enggak? Enggak ada. Orang yang mati satu tumbuh satu, bukan tumbuh 1000 ya. Mati satu tumbuh 1000 jadi membesar terus oleh itu. Ya, jadi giant, oke? Okay? Teorinya sederhana. Anak kecil kenapa bisa bertumbuh? Karena sel yang dibuat baru lebih banyak daripada sel yang mati. Sehingga dia bertumbuh, muncul sel-sel yang baru. Tapi di usia 20 dia tidak lagi bertumbuh. Karena faktor yang membuat dia bertumbuhnya sudah menurun. Nah, kalau faktor itu distabilkan aja, bisa dibalanskan, artinya apa? Kita bisa mendapatkan keseimbangan yang balance antara kesehatan antara sel yang mati dengan sel yang baru. Kalau begitu caranya, maka kita tidak pernah tua. Ya, kita akan selamanya menjadi muda. Tapi tentu saja kita tidak bisa melawan kodrat alam. Pada dasarnya kita akan menua dan mati. Tapi kita bagaimana caranya supaya, ya, tadi di awal dikasih tahu bahwa apa? Sebenarnya manusia bisa umur sampai berapa? 120 tahun. Tapi kenapa kita tidak bisa sampai ke sana? Karena kita melakukan apa yang disebut dengan pemborosan. Ya, yang mestinya bisa dipakai 120-160 tahun, kita boroskan habisnya 60-70 tahun. Apa yang kita lakukan? Kita eksploitasi. Kita kerjanya berlebihan, istirahat kita nggak istirahat. Jadi kita pinjam masa depan punya tenaga. Kalau orang-orang yang tidak cukup tidur, sebenarnya saya sering bilang sama mereka, kalau Anda tidak cukup tidur, Anda itu meminjam umur Anda di masa mendatang. Anda akan dipotong nanti umurnya. Karena kalau nggak cukup tidur, pasti sel-sel nggak bisa regenerasi. Ya, walaupun Anda punya banyak asam nukleat, tapi dia bekerjanya di malam hari untuk regenerasi sel kebanyakan. Oke, jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa apa? Kita hiduplah dengan balance. Kalau kita berusaha mencapai 120 tahun, kita nggak maunya apa? Nggak maunya kita sakit, tua, habis harta kita untuk berobat, terakhirnya mati juga. Seluruh keluarga kita sengsara karena kita, betul nggak? Itu yang tadi saya bilang pemborosan. Nah, sebenarnya banyak faktor yang kita perlu pertimbangkan. Makanya Orun tuh selalu bilang ya, Pak Frederick Orun tuh bilang, kita bukan hanya jual kripto, tapi kita mengajarkan Anda pola hidup sehat. Bagaimana caranya Anda bisa mempertahankan kesehatan Anda. Kripto hanya merupakan salah satu bagian. Anda mau anti-aging itu juga merupakan salah satu bagian. Tapi jangan bilang, saya punya Crypto Max, jadi saya tidak perlu tidur-tidur. Ya bisa juga. Tetap Anda akan menua lebih cepat. Oke, kalau Anda bisa pelihara tubuh Anda dengan baik, maka Anda akan mendapatkan usia yang lebih panjang. Ditambah lagi kalau Anda mengkonsumsi makanan-makanan yang cukup, ya, untuk tubuh Anda meregenerasi sel, maka Anda akan usia panjang. Tapi sebaliknya, Anda juga tidak bisa, saya olahraga teratur dan segala macam teratur. Tapi Anda tidak punya zat-zat yang bisa digunakan oleh tubuh untuk meregenerasi sel yang baru, percuma juga. Jadi ini semua saling mendukung. Ya, tidak bisa satu aja, tapi semuanya harus komplit saling mendukung, sehingga kita mendapatkan suatu kesehatan yang sempurna. Oke? Nah, saya sudah akhiri training kita hari ini. Sebenarnya ini baru setengah daripada kehebatan kripto. Masih banyak yang saya belum jelasin. Ada gamma linolenic acid yang belum saya jelasin. Ada klorofil yang saya belum jelasin. Ada vicocyanin yang saya belum jelasin. Ada lagi vitamin B12 yang belum saya jelasin. Ada banyak trace mineral sana yang bagus yang belum dijelasin. Jadi sebenarnya kripto ini sungguh luar biasa. Kalau Anda mau jelasin secara detail kripto ini, mungkin butuh 1 hari punya seminar. Ya, tapi saya tahu
kemampuan kita untuk menangkap kadang-kadang tidak lebih daripada 1 jam lebih. Ya, oleh sebab itu kita bagi dua menjadi ini yang sesi pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya di tahun mendatang ya, di Januari. Dan mudah-mudahan di Januari ke depan mungkin nanti yang bawain mungkin Pak Federico itu supaya benar-benar komplit dari segi yang lebih ilmiah. Kalau saya bicaranya adalah bahasa bukan dokter ke bukan dokter. Kalau Bu itu bicara bahasa dokter ke Anda, tapi juga nanti kita akan kasih tahu Pak, jangan terlalu teknis, tapi yang penting teman-teman bisa terima intinya apa. Ya, jadi kira-kira gimana? Luar biasa bukan produk kita? Hah? Semoga Anda memanfaatkan informasi ini, beritahukan kepada teman-teman Anda bahwa ini adalah produk yang luar biasa. Dan kalau Anda mampu, Anda tidak konsumsi, menurut saya Anda yang bodoh. Terus terang saya kasih tahu bahwa produk yang begini luar biasa, Anda tidak konsumsi. Kalau Anda mampu ya, Anda sangat-sangat mengeksploitasi tubuh Anda. Terima kasih.